Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sarya Yulandari dalam rangkaian logika digital pertemuan ke-10. Oke, kali ini kita akan membahas tentang coder ya guys. Coder itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah encoder, yang kedua adalah decoder. Encoder itu adalah pengkode atau si pembuat kode. Berarti kalau begitu encoder itu sebagai input atau output ya guys. Ya, encoder itu adalah sebagai input. Kemudian yang kedua, decoder. Decoder itu apa guys? Decoder itu adalah pendekode atau yang biasa disebut dengan penterjemah kode. Berarti kalau decoder itu sebagai input atau output ya guys? Iya, dia adalah sebagai output. Next kita masuk ke encoder. Kalau kita mengingat, nggak usah dihafal ya guys. Kalau kita ingat kalau encoder itu berarti dia banyak ke sedikit. Banyaknya itu seberapa? Nah, kita lihat dulu. Untuk membuat encoder, kita yang pertama kali harus tahu adalah bilangan 2 pangkat. Jadi untuk bilangan 2 pangkat itu, misalnya nih kita punya 2, berarti kita pengen membuat, aku pengen membuat encoder 2 tuh, berarti tuh-nya itu setelah tuh adalah 2 pangkat berapanya, jadi pangkatnya yang diambil. Misalnya kita pengen 2, berarti 2 itu kan 2 pangkat 1 ya, berarti encodernya adalah encoder 2 to 1. Kalau 4, aku pengen bikin encoder 4, tuh-nya adalah 2. Kenapa? Ya, kalau 4 itu adalah 2 pangkat 2, pangkatnya yang diambil. Kemudian kalau 8, tuh 3, pinter. Jadi kalau misalnya 8 adalah 2 pangkat 3, berarti encodernya adalah 8 to 3. Sampai di sini bisa ya guys? Gampang. Kemudian kita coba bikin tabel kebenarannya yuk guys. Untuk tabel kebenaran di sini ada 8 input. Kalau misalnya kita mau bikin encoder 8 to 3 ya guys, yang paling gede dulu ya guys. Nah, caranya adalah kita mempunyai 8 input, di mana inputnya adalah D0 sampai D7, kemudian kita mempunyai 3 output, yaitu Q0 sampai Q3. Kemudian masing-masing dari Q0, Q1, dan Q2 masing-masing dikodekan, mempunyai kode. Kodenya itu ada 8 masing-masing ya guys, dimana Q0 itu adalah 01, 01, 01, 01, dan Q1 itu adalah 00, 11, 00, 11, dan Q2-nya adalah 00, 00, 1111. Next, kita akan bicara masalah Q0 dulu guys. Untuk Q0 yang aktif adalah D1, D3, D5, dan D7. Untuk Q1 yang aktif adalah, yang aktif tuh maksudnya yang 1 ya guys, D2, D3, D6, dan D7. Sedangkan untuk Q2 sendiri, yang aktif adalah D4, D5, D6, dan D7. Nah, masing-masing yang aktif kita jadikan satu dalam OR gitu ya. Dimana nanti hasilnya adalah Q0 itu sama dengan D1 ditambah D3 ditambah D5 ditambah D7. Lalu Q1 yaitu D2 ditambah D3 ditambah D6 ditambah D7. Dan Q2 itu adalah D5 ditambah D4 ditambah D5 tambah D6 tambah D7. Gampang ya guys. Dan yang terakhir itu adalah rangkaian encodernya kalau sudah dibuat package. Nah, ini contoh nih kalau misalnya dibuat soal encoder itu seperti apa. Misal nih guys, saya pengen membuat keypad 10 line. Nah, contohnya itu kalau encoder adalah keypad. Keypad tahu ya guys, keypad itu tombol-tombol atau keyboard. Nah, kalau teman-teman tahu keyboard atau keypad, keypad itu tombol-tombol yang dimana di tiap-tiap tombol itu bisa kalian kalian deskripsikan gitu ya. Nah, untuk menunjukkan yang dipencet itu yang sebelah mana, nah itu namanya encodernya. Nah, makanya tadi kita bilang bahwa encoder itu adalah input, maksudnya dia akan memberikan input kepada komputer bahwa itu adalah tombol 1 yang ditekan. Nanti untuk keluarannya nanti adalah kita pakai decoder. Jadi encoder itu untuk inputnya, keyboard kan input ya, inputnya untuk masuk ke komputernya gitu kan ya guys. Jadi ini keypad itu juga sama. Nah, kembali ke soal nih guys. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah keypad 10 line, ya
yang kurang lebih skematiknya seperti itu nih guys. Skematiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ini yang biasa di pasaran gitu ya. Kita mau bikinnya seperti apa? Nah, kalau misalnya ada 10 kurang berarti kita harus pakai yang encodernya yang berapa nih guys? Kalau ada 10, apakah kita bisa bikin yang 8 to 3? Nggak bisa ya guys. Loh kenapa? Ya karena kalau 8 to 3 berarti ada 2 yang tidak masuk, tidak bisa masuk. Jadi kalau 10 kita ngambil yang 16. 16 itu 2 pangkat 4. Berarti kita bisa ngambil 16 to 4 atau kita ambil secukupnya aja. Seharusnya 16 to 4 ya guys, tapi karena 10 yang diambil kita bisa ngambilnya cuma 10 to 4. Sampai di sini mudeng ya guys. Yang penting tidak 8 to 3. Nggak 10 to 3, kan nggak mungkin ya, 10 to 3 itu nggak mungkin. Jadi bisanya adalah 16 to 4 atau 10 to 4. Nah, lalu setelah itu baru kita jembrengkan, ada Y0, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Next, untuk tabel kebenarannya bagaimana guys? Nah, untuk tabel kebenarannya adalah seperti itu, dimana untuk X0 itu di situ ada 0, 1, 2, 3 sampai 9 gitu ya. Nah, untuk tombol 0 sendiri itu dikodekan jadi 0000. Tombol 1 dikodekan 0001, tombol 2 dikodekan 0010, tombol 3 dikodekan dengan 0011 dan seterusnya sampai tombol 9 dikodekan dengan 1001. Sampai di sini bisa diterima guys. Nah, untuk itu setelah itu kita ada Y0, Y1, Y2, Y3 yang akan connect ke dalam komputernya atau microcontrollernya. Nah, itu baru kita kodekan, baru kita ambil yang satu-satunya tadi ya. Berarti kalau begitu ada berapa guys? Ya, mulai dari Y3 ya guys. Y3 berarti ada X8 ditambah X9. Kemudian untuk Y2 itu adalah X4 ditambah X5 ditambah X6 ditambah X7. Kemudian untuk Y1 adalah X2 ditambah X3 ditambah X6 ditambah X7. Kemudian untuk Y0 adalah X1 ditambah X3 ditambah X5 ditambah X7 ditambah X9. Gampang kan ya guys? Nah, berarti kalau begitu, kalau gampang berarti udah bisa bikinnya juga ya. Untuk yang gate-nya silahkan nanti dibikin ya guys. Next, berikutnya kita masuk ke decoder. Kalau decoder kebalikannya dengan encoder. Untuk decoder sendiri dia adalah dari sedikit to banyak. Nah, misalnya seperti apa sih sedikit to banyak itu? Misalnya ini kebalikan ya guys. Misalnya aku pengen 1, berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Berarti itu adalah decoder 1 to 2. Kemudian kalau misalnya aku pengen bikin decoder 2 nih. Oh, decoder 2 berarti to-nya adalah 4 karena 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, yang di depan itu adalah pangkatnya, guys. Nah, kalau begitu, kalau misalnya aku pengen bikin decoder 3, to-nya adalah 8. Gampang ya, guys. Lebih enak decoder ya kayaknya ya. Nggak kebolak-balik. Ya, next. Kalau sudah bisa kita masuk ke bikin tabel kebenarannya. Bagaimana untuk tabel kebenarannya? Di sini kita coba untuk membuat yang decoder 3 to 8 ya guys. Untuk 3 to 8 kita punya 3 input yaitu Q0, Q1, dan Q2. Kemudian untuk outputnya sendiri kita punya 8 outputan yaitu D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan D7. Nah, dia akan aktif, decoder itu akan aktif ketika dia sesuai dengan inputannya. Misalnya nih D0 berarti akan aktif ketika 000 atau Q0-nya 0, Q1-nya 0, dan Q2-nya 0. D1 akan aktif ketika 001 atau ketika Q0-nya 1, Q1-nya 0, dan Q2-nya 0, dan seterusnya sampai D7 akan aktif apabila Q0-nya adalah 1, Q1-nya adalah 1, dan Q2-nya adalah 1. Sampai di sini bisa diterima guys. Nah, untuk skematik gate-nya, untuk gerbangnya kita bisa lihat di situ.
ada key 0, key 1, key 2, di situ keluarannya adalah D0, D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D7. Kita lihat ya guys, untuk D0 sendiri berarti dia aktif ketika 0000, berarti di situ adalah key 0 not, key 1 not, dan key 2 not. Untuk yang masalah D1 akan aktif ketika 001, berarti key 2 not, key 1 not, dan key 0. Seperti itu guys, gampang ya. Nah, untuk di decodernya sendiri bentukannya adalah seperti itu. Oke, next. Kalau misalnya kita sudah melihat seperti itu ya guys, lalu kita kasih contohnya, ini yang menegangkan ya. Contohnya adalah seperti ini guys, buatlah 7 segmen dari 16 data di samping. Nah, datanya adalah ini guys, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti itu ya. Kemudian ada C, kemudian C kebalik, C ke atas, C ke samping, bawah, dan angka 3 yang tidak genep gitu ya, kurang lebihnya ya. Atau kalian bisa bikin kode-kode yang lain yang hanya kalian tahu gitu ya. Atau kalian bisa bikin tulisan-tulisan tertentu gitu lah. Nah, next, kalau bikin seperti itu bagaimana ya? Kita lihat dulu skematiknya seperti apa. Nah, kalau di sini ada kurang lebih 15 ya guys, ada 15. Kalau ada 15 berarti decodernya berapa tuh berapa guys? Ya, kalau 15 kita paling cocok adalah yang 16 ya. 16 berarti decodernya kita milihnya adalah yang 4 tuh 16. Gampang ya guys. Nah, kalau sudah kita bikin decodernya 4 tuh 16 berarti kita harus tahu berikutnya dia akan disampel atau dimasukkan ke dalam 7 segmen. Yang namanya 7 segmen itu segmennya itu ada 7 atau ada LED. LED tahu ya, LED ya. LED-nya itu ada 8. LED garisnya itu ada 8 guys. Biasanya di stopan atau lampu lalu lintas gitu ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini guys. Untuk bisa membuatnya, untuk bisa mengkodekannya dekode, maka teman-teman harus membuatnya per bagian itu ada per segmennya atau per bagiannya itu mempunyai nama sendiri-sendiri. Yang bagian atas itu A, kemudian samping itu F dan B, kemudian tengah itu adalah G, samping lagi itu adalah EC, dan paling bawah itu D. Kalau yang titik atau andeng-andeng di sebelah kanan bawah itu adalah DP, itu boleh 0, boleh 1, itu terserah ya. Nah, ini adalah tabel kebenarannya guys. Pertama yang harus kalian buat itu adalah tabel kebenarannya. Nah, bagaimana membuat tabel kebenarannya? Kita bikin dulu desimalnya. Kita bikin desimalnya karena yang pertama pengennya itu kan ini ya, 7 light yang paling belakang ini ya guys, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus kode-kode nggak jelas yang C bawah, C samping kanan, C atas bawah, kemudian 3 yang tidak keturutan, sama ada 8 gitu ya, sama tidak kelihatan sama sekali gitu ya guys. Nah, kalau begitu kita mulai dari yang 0 itu adalah kodenya itu adalah 0000. Key 0, key 1, key 2, key 3 akan aktif apabila dia keluarannya adalah 0. 0 itu yang aktif itu apa guys? A, B, C, D, E, F. Iya kan? A, B, C, D, E, F. Kenapa G kok tidak? Kalau G-nya aktif berarti dia namanya adalah 8. Mudeng ya. Jadi G-nya adalah 0, yang lainnya 1. Next. 1. Kalau 1 berarti dia bisa B sama C yang aktif, atau kalau kalian pengen yang depan yang aktif berarti F dan E yang aktif. Tapi di sini saya pengennya yang belakang ya yang aktif, jadinya B dan C yang saya aktifkan. Sampai di sini bisa kan ya guys? Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mau bikin angka 2, berarti yang aktif seharusnya mana aja guys? Segmen A, B, G, E, dan D. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys?
Nah, berarti A, B, G, E, dan D-nya 1, yang lainnya adalah 0. Kemudian kalau misalnya 3 berarti A, B, G, C, D. Gampang ya. A, B, G, C, D yang aktif, yang lainnya adalah 0. Dan seterusnya sesuai dengan lambang-lambang tersebut dan segmen-segmen mana yang bakalan hidup gitu ya. Sedangkan kalau yang paling gampang itu yang nomor 15. Kalau dia 15, segmen yang 15 nih, pengennya apa tuh? Pengennya seperti itu ya guys. Nah, jadi kalau begitu, segmen yang ke-15 itu dia seperti apa guys? Nah, segmen yang ke-15 bentukannya adalah 0, 0, 0, 0, 0 semuanya ya guys. Karena dia tidak ada mati semua. Segmennya itu adalah mati semua. Nah, kalau begitu guys, terus gimana nih? Nah, kalau sudah, kita akan membuat rangkaian segmen dari yang A. A-nya saja. Kita lihat, yang A, cuman yang A-nya saja, A kecil. Jadi segmennya itu ada A, B, C, D, E, F, G kan guys. Nah, kita harus bikinnya itu satu-satu. Satu aja udah mumet ya guys. Ini satu-satu. Kita bikin yang segmen A dulu. Segmen A, kita ketahui di situ kodenya adalah 1011111111001000. Nah, yang aktif yang mana aja guys? 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 13. Terus, next, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan harus membuat K-map terlebih dahulu untuk menyederhanakannya ya guys. Nah, kita bikin yang langsung aja ke cheating ya. Kalau yang ke cheating itu kan kita langsung gampang gitu ya nyarinya. Nah, kita langsung aja ke tabel kebenaran yang cheating ya, yang dari 16. Nah, kalau misalnya 4 atau 16 ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin yang seperti itu ya guys, di situ udah ada urutannya 01, 32, 45, 76 dan seterusnya. Kita langsung aja masukkan, di mana kita langsung menandai ya, ditandai terlebih dahulu. 0 diarsir gitu ya, 0-nya diarsir, 2, 3-nya diarsir, 5, 6, 7, 8, 9, dan 13. Nah, kalau sudah diarsir semuanya, kemudian next kita sederhanakan. Kita cari yang sama, kita lingkari. Nah, yang pertama kita lingkari adalah 0 dan 8. 0 dan 8 kira-kira apa guys? Ya, yang atas yang sama adalah Q2 not, yang samping yang sama adalah Q0 not dan Q1 not. Oke, berarti Q2 not, Q1 not, dan Q0 not. Next berikutnya, nah, itu 5 dan 13. 5 dan 13 adalah yang bagian atas yang sama adalah Q2, yang bagian samping yang sama adalah Q1 not dan Q0. So, jawabannya adalah yang diarsir itu adalah Q0, Q1 not, dan Q2. Next, nah, yang itu, yang kotak yang paling bawah, 3726. Berarti yang bagian atas yang sama itu adalah Q3 aksen, kemudian yang bagian samping yang sama itu adalah Q1. Berarti jawabannya adalah Q3 not dan Q1. Next, berikutnya yang 13 dan 9 itu yang bagian atas yang sama itu adalah Q3 dan bagian samping yang sama adalah Q1 not dan Q0. Nah, jadi hasilnya ya guys, F dari segmen A itu, fungsi dari segmen A itu adalah Q3 aksen Q1 ditambah Q2, Q1 aksen Q0 ditambah Q2 aksen Q1 aksen Q0 aksen ditambah Q3 Q1 aksen dan Q0. Next, berarti rangkaiannya seperti apa ya guys? Nah, rangkaiannya adalah seperti ini, di mana caranya ya guys, caranya kita buat Q0, Q1, Q2, Q3 itu adalah ada langsung, dan yang satunya adalah notnya, jadi lebih mudah gitu ya. Kita tinggal sampirkan yang bagian yang bagian 1, 2, 3, 4 itu adalah yang bagian 1, 2, 3, 4 itu kita bisa melihat dia adalah yang bagian FA Q3 aksen Q1, kemudian yang kedua
N yang kedua yang di bawahnya gitu ya adalah Q2, Q1 aksen Q0. Kemudian yang di bawah yang urutan ketiga, N urutan ketiga itu adalah Q2 aksen, Q1 aksen, dan Q0 aksen. Sedangkan yang paling akhir, yang paling bawah itu adalah Q3, Q1 aksen, dan Q0. Untuk tugas ya guys, tugasnya itu adalah teman-teman bisa buatlah sebuah rangkaian. Ya, ini adalah untuk oleh-oleh teman-teman di rumah gitu ya. Ya, silahkan dikerjakan untuk dicoba-coba. Itu dulu ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in dak dak.